Halo semuanya, ketemu lagi dengan Rindu. Sekarang kita akan sharing tentang materi pelatihan Kideker sesi kedua, yaitu tentang memelihara kesehatan lansia. Lagi-lagi teori ini saya buat sesingkat mungkin ya, karena memang kebutuhan dari peserta pelatihan, jadi disesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman mau penjelasan lebih detail tentang beberapa poin yang saya sampaikan hari ini, teman-teman boleh komen, nanti akan saya buat sesi tersendiri. Oke, untuk memelihara kesehatan lansia, agenda sesinya itu ada mengukur tanda-tanda vital atau sering disingkat dengan TTV, pencegahan dekubitus, pemberian obat yang akan saya fokuskan ke prinsip 12 benar, karena memang kan ini nanti outputnya adalah peserta pelatihan ini akan uji kompetensi ya dengan BNSP, LSP Caregiver, dan salah satu unit kompetensinya adalah terkait prinsip 12 benar obat. Pendampingan lansia dengan resiko jatuh. Yang pertama mengukur tanda-tanda vital. Nah, apa aja sih pengukuran tanda-tanda vital itu? Ya dinamakan tanda-tanda vital berarti tanda-tanda dari kondisi vital tubuh. Biasanya ini adalah screening pertama. Apa itu screening? Kayak pemeriksaan pertama ya kepada lansia untuk mendeteksi atau untuk sebagai data dasar ini ke depannya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang apa nih. Nah, seperti itu. Nanti biasanya ini hasil pemeriksaan TTV ini akan diserahkan ke tenaga kesehatan untuk digali lagi. Oh, ini kayaknya diagnosanya ini atau oh ada pemeriksaan penunjang lainnya ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman pada saat memeriksa tanda-tanda vital ini salah, maka seluruh treatment, seluruh pengobatan, seluruh perencanaan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau dokter itu akan salah semua. Base apa karena dari TTV-nya aja salah dasarnya, fondasinya aja salah gitu. Jadi kalaupun teman-teman sudah ahli di pemeriksaan TTV ini, tolong jangan disepelekan karena ini adalah data dasar. Jadi TTV ini terdiri dari suhu tubuh, pemeriksaan suhu tubuh, temperatur. Normalnya orang dewasa temperaturnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ada beberapa negara yang menggunakan satuan Fahrenheit, jadi silakan dikonversi saja. Nadi, nah pemeriksaan nadi normalnya orang dewasa itu 60 sampai 100 kali per menit. Untuk pernapasan dalam dunia medis kita sering sebutnya respirasi, itu normalnya 16 sampai 20 kali per menit, berarti dihitung dalam 1 menit, betul. Di pernapasan ini, inhale, tarik napas, mengeluarkan napas dihitung satu. Jangan narik napas satu, ngeluarin dua ya, nggak seperti itu. Jadi satu set, tarik napas, keluarin napas satu. Tekanan darah, nah untuk tekanan darah ini, hmm, untuk lansia itu normalnya 130 sampai 80 hingga 140 sampai 90. Jadi beda ya dengan orang dewasa pada normalnya. Kalau dewasa kurang dari 120 untuk sistolik, untuk diastoliknya kurang dari 80 mm Hg. Apa itu sistolik dan diastolik? Nah, kalau sistolik itu kan sebenarnya mendeteksi jantung pada saat memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau diastolik pada saat jantung beristirahat. Nah, itu akan lebih detail lah. Nanti kita kalau mau detail itu bisa didetailkan lebih lanjut. Pokoknya sistolik itu kalau kita menggunakan stetoskop pada saat mendengarkan ya nadi itu bunyi duk yang pertama karena kan pada saat dilepas ya nanti akan saya demonstrasikan bagaimana mengukur tekanan darah pada saat dilepas nanti akan terdengar bunyi duk yang pertama itu sistolik nanti bunyi duk itu akan terus bunyi duk 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 duk, duk sampai bunyi yang terakhir atau bunyi yang tidak terdengar berhentinya bunyi duk tersebut itu di angka berapa itulah diastolik. Ya kalau supaya nggak kebalik sistolik, sister berarti kakaknya, berarti bunyi yang pertama, baru diastolik, begitu. Nah, pemeriksaan nadi yang sering digunakan, jadi ada 3 nadi yang kita sering gunakan. Sebenarnya nadi banyak banget di tubuh kita.
ya, tapi yang sering digunakan ini ada radialis, dinamakan radialis karena sejajar dengan tulang radius jempol. Tulang radius jempol, oh berarti di sini ya. Biasakan menggunakan 2 sampai 3 jari yang ini untuk mendeteksi nadi, karena di jempol itu ada nadi juga khawatir samar. Ya, jadi triknya adalah tekan, lepas pelan-pelan untuk memperbesar atau pada saat kita meraba itu lebih terasa denyutnya. Kalau brachialis itu di tengah-tengah lengan, ya, tengah-tengah lengan sejajar dengan tulang ulnar atau kelingking ke sini, ya bisa dimodifikasi, bukan modifikasi, diraba-raba agak ke tengah dikit atau ke atas sedikit. Ya, dengan trik yang tadi menggunakan 2 sampai 3 jari boleh dan tekan lepas pelan-pelan supaya lebih terasa. Lalu karotis, kalau karotis itu ada di leher. Di sini ya, agak ke bawah. Itu karotis. Biasanya karotis ini deteksi untuk orang-orang yang sedang emergency atau misalkan tidak sadarkan diri, dia kehilangan kesadaran, terus butuh bantuan hidup dasar, itu biasanya kita deteksi adalah nadi karotis karena dia yang paling masih bisa keraba di waktu kritis gitu maksudnya. Nah, selanjutnya pencegahan dekubitus. Apa sih itu dekubitus? Jadi dekubitus itu ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya pressure sore atau back sore, sama luka tirah baring, sama ya, adalah luka akibat tekanan terus-menerus pada kulit. Jadi logikanya begini, kenapa kok kulit yang mengalami tekanan terus-menerus itu bisa mengakibatkan luka? Jadi logikanya begini, pada saat ada pasien yang misalkan bed rest total atau terus-terusan di atas kursi roda, pokoknya ada penekanan terus-menerus di bagian kulit tertentu. Otomatis yang tertekan itu kan akan minim mendapatkan oksigen dan nutrisi karena tertekan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kita tahu bahwa sel tubuh kita itu perlu makan dan minum, perlu nutrisi dan cairan. Bayangkan kalau nutrisi dan cairannya terhambat dalam jangka waktu yang lama, maka apa yang terjadi? Kematian sel. Ya, kematian sel. Nah, kematian sel ini yang lama-kelamaan bisa menjadi luka. Gitu. Ya. Makanya di sini faktor risikonya lansia, tirah baring lama, tiduran lama, bed rest lama, ada penekanan dalam waktu yang lama. Malnutrisi, kurang nutrisi, tadi ya logikanya, atau dehidrasi, kurang cairan. Logikanya adalah sel kita butuh nutrisi, butuh makan, butuh minum, butuh nutrisi, butuh cairan. Kalau kurang cairan dan nutrisinya, ya sudah, berarti selnya lama-kelamaan kelaparan sampai ke mati selnya, terjadi kematian sel. Nah, kematian sel jadi kematian jaringan. Kematian jaringan sampai kematian organ, begitu ya. Kulitnya rapuh dan lembab. Ini biasanya kalau pada lansia-lansia yang sudah mengalami inkontinensia urin atau feses. Inkontinensia itu ketidakmampuan mengontrol keluarnya urin atau feses. Kan lembab terus tuh karena dia pakai diapers biasanya kan. Nah, itu biasanya rawan terjadi luka dekubitus. Nah, sebelum kita nanti sharing tentang derajat luka dekubitus, jadi aduh menirariweh ngomong ya. Jadi luka dekubitus itu punya derajatnya teman-teman ya, punya stadium. Nah, sebelum ke situ kita pahami dulu tentang lapisan kulit manusia. Jadi ya, lapisan paling atas itu ada namanya epidermis. Epidermis lapisan paling atas ya, yang terlihat dari permukaan, ini epidermis. Nah, ada rambut-rambut ya, ada pori-pori. Nah, ini kulit. Sebenarnya kulit kita ini adalah pertahanan tubuh yang paling kuat loh kalau nggak ada luka terbuka ya. Benar-benar strong banget, kuat. Syaratnya hanya tidak ada luka terbuka. Lalu dermis. Nah, di dermis ini di bagian yang tengah-tengahnya ini ada apa namanya? Ada saraf ya. Terus ada apa namanya? Pangkal rambut, ada namanya pangkal kelenjar minyak, kelenjar minyak seperti itu di dermis ya. Terus setelah dermis baru subkutan. Nah, di subkutan ini
terdiri dari lemak, makanya di warnanya kuning nih ya, subkutan atau hipodermis, ya namanya sama. Subkutan nama lainnya hipodermis, jaringan hipodermis atau subkutan sama. Yang terakhir adalah muscle atau otot. Nah, jadi epidermis bagian paling atas ada ujung-ujung saraf ya, ada pori-pori ya, terus ada rambut ya. Kenapa ada ujung-ujung saraf ya? Iya, kita kan megang kulit kita kerasa ya, setiap ada rasa di situ ada saraf ya. Setiap ada rasa di situ ada saraf. Berarti rasa cinta karena ada saraf ya. Iya, saraf otak ya. Oke, ya, kita lanjut. Nah, kalau dermis pangkal-pangkalnya nih, sama ada pembuluh darah juga di situ. Jadi kalau ada darah yang keluar, ya berarti dia sudah melewati dermis, seperti itu. Ya, oke. Kalau kita sudah paham nih, kita sudah sepakati epidermis itu bagian mana, dermis bagian mana, subkutan bagian mana dan isinya apa, baru ke muscle. Dari muscle kan baru ke tulang ya. Muscle itu otot, baru ke tulang. Berarti kita bisa. Oke, selanjutnya di sini ada derajat luka dekubitus. Ini kelihatan kostumnya ganti ya, berarti rekamannya udah berhari-hari kemudian. Ya, mohon maaf. Jadi derajat luka dekubitus ini ada 4 ada stadium. Stadium pertama itu kulitnya masih utuh ya, belum ada luka terbuka, tapi sudah ada kemerahan. Teksturnya juga berbeda, bisa lebih lembut, bisa lebih keras ya. Lokasi seringnya tulang sakrum, tumit, pinggul, siku. Tulang sakrum itu tulang yang di atas bokong sedikit. Ya, jadi ciri khasnya luka dekubitus ini biasanya dia terjadi pada bagian tubuh yang lapisan kulit dengan tulangnya itu sangat tipis, gitu. Nah, ini reversible, masih bisa segera ditangani, jadi besar harapan caregiver peka dengan adanya perubahan warna kulit pada lansia pada saat membantu memandikan atau mengganti baju atau mengganti diapers. Stadium 2 itu sudah ada kehilangan lapisan kulit parsial, parsial itu sebagian kecil. Nah, ini sudah melewati dermis, maksudnya sudah melewati epidermis, sudah sampai ke dermis. Di slide sebelumnya sudah sharing tentang lapisan kulit ya, jadi sudah ke dermis. Jadi biasanya kalau udah ke dermis kan banyak pembuluh darah. Nah, warnanya itu udah kemerahan tuh, lukanya terbuka dan kemerahan. Terus luka tampak sebagai ulkus, ulkus tuh luka terbuka ya, dangkal dengan dasar merah muda sampai ke merah karena tadi banyak pembuluh darah di dermis kan, tapi lukanya masih dangkal. Bisa tampak seperti lecet atau abrasi dalam bahasa medisnya, melepuh atau blister atau luka terbuka dangkal tadi ulkus tadi. Masih bisa sembuh relatif cepat bila perawatan baik. Perawatan di sini bukan hanya perawatan luka tapi juga nutrisi dan mobilisasi. Jadi combine di mix ya. Stadium 3 itu sudah kehilangan lapisan kulit penuh hingga jaringan subkutan. Nah, subkutan berarti sudah sampai hipodermis ya, sudah ada sampai ke jaringan lemak. Tampak seperti kawah atau lubang, itu lebih dalam, bukan lagi ulkus. Lemak subkutan mungkin terlihat, ya, lemak yang warna kuning terlihat, tapi tulang, tendon, otot belum nampak. Apa itu tendon? Tendon itu yang mengikat antara otot dengan tulang, itu tendon. Ya, jadi tulang, tendon, sama ototnya belum kena. Itu baru ya, udah lumayan itu ya, sudah sampai jaringan lemak. Terus bisa disertai nekrosis atau jaringan mati. Jadi nekrosis itu istilah medis untuk jaringan yang sudah mati. Perlu penanganan intensif oleh tenaga kesehatan karena sudah ada nekrosis. Risiko infeksi meningkat gitu karena sudah dalam ya apanya lukanya dan sudah sampai ke subkutan. Untuk stadium 4 itu kehilangan jaringan penuh dan dalam mengenai otot, tendon, bahkan tulang. Nah, tendon, tulangnya, ototnya udah kena. Jadi kadang juga udah kelihatan ya tendon sama tulangnya. Luka sering disertai nekrosis luas, nekrosisnya lebih luas, jaringan matinya lebih luas, atau infeksi serius. Ya, osteomielitis. Jadi kalau ada penyakit yang belakangnya is itu berarti identik infeksi. Osteo tulang, mie itu dari mio berarti otot dan tulang. Infeksi yang terjadi pada otot dan tulang. Terdapat tunneling, saluran bawah kulit, atau undermining, rongga di bawah. Jadi lukanya itu bolong.
ya, sudah kelihatan ada bolong, ada rongga di bawahnya, seperti itu. Nah, ini sudah resiko komplikasinya tinggi ya, teman-teman, untuk stadium 4 ini perawatannya harus sudah intensif, selain non farmakologi juga biasanya sudah disertai dengan farmakologi, obat-obatan, gitu. Nah, ini gambarannya ya, teman-teman, stadium 1 masih kemerahan, belum ada luka. Ini masih sopan banget gambarnya ya, karena ada yang lebih ekstrim dibandingkan ini. Stadium 2 ya sudah ada luka kecil sebagian ya, tapi masih di tahap dermis. Stadium 3 tuh udah kelihatan apa namanya, sudah sampai ke tahap suputan ya, sudah lebih dalam dibandingkan stadium 2, namun tidak sampai ke tendon, ya tidak sampai ke otot, tidak sampai ke tulang. Stadium 4 sudah sampai ke tendon dan tulang ya. Nah, stadium 3 udah mulai ada nekrosis nih, yang hitam-hitam ini jaringan mati ya, nekrosis. Stadium 4 nekrosisnya lebih luas. Dan lebih dalam sudah ada rongga di dalamnya ya, undermining tadi. Seperti itu nih ya stadiumnya. Nah, selain 4 stadium tersebut, ada juga loh tambahan kategori lain, yaitu unstageable, ya tidak dapat ditentukan stage-nya atau stadiumnya. Dasar luka tertutup jaringan nekrotik, ya, dasar luka yang di dalamnya, yaitu udah ada jaringan nekrosisnya, udah ada jaringan matinya, sehingga kedalaman tidak bisa dinilai. Itu makanya disebut unstageable. Ada juga istilah deep tissue pressure injury atau DVTI. Nah, kerusakan jaringan lebih dalam yang belum terbuka. Biasanya tampak kulitnya keunguan atau merah gelap, tapi sekalinya ada luka langsung berkembang dalam. Jadi ibaratnya tuh sebenarnya dia udah apa namanya, luka di dalamnya itu udah luas, tapi bagian atasnya epidermisnya masih tertutup. Sekalinya kebuka langsung parah gitu, langsung dalam lukanya. Nah, itu deep tissue pressure injury. Ini sudah ada gambarnya ya, perkiraan untuk unstageable tuh seperti yang di atas, ada nekrosis yaitu hitam ya, ada jaringannya nekrosis di dasar lukanya. Nah, kalau di PPI itu sudah yang bagian bawah, ya itu tertutup tapi dalamnya kok kayak hitam, merah, gelap ya, seperti itu. Nah, strategi pencegahannya, ubah posisi setiap 2 jam, miring kanan, miring kiri, ya setiap 2 jam sekali ya. Kalau untuk lansia bisa diganjel depannya menggunakan guling atau bantal supaya lebih nyaman aja. Ya, gunakan kasur anti dekubitus atau bantal penyangga. Nanti ada gambarnya saya tunjukkan apa itu kasur, seperti apa kasur anti dekubitus. Jaga kebersihan dan kekeringan kulit ya. Jadi sering personal hygiene-nya tolong dijaga. Dan biasanya kalau lansianya sudah inkontinensia, dokter meresepkan obat oles untuk diberikan secara berkala setiap mengganti diapers. Berikan nutrisi tinggi protein dan cairan cukup. Kita tahu penyebab dari dekubitus, luka dekubitus itu adalah salah satunya aku kekurangan nutrisi dan cairan. Jadi boleh ditingkatkan nutrisi dan cairannya. Kenapa tinggi protein? Karena protein itu nutrisi yang berperan penting dalam perbaikan sel yang rusak. Observasi area rawan, ya, seperti area rawan yang tadi saya sampaikan di area-area yang tipis antara tulang dan kulit. Seperti sakrum di ekor, bagian ekor yang bokong atas sedikit, ya, pinggang, pinggang punggung, tapi bagian area pinggang itu kan tipis ya. Tumit, siku, dan pinggul. Nah, ini kasur anti dekubitus ya, jadi gelembung-gelembung. Ini untuk meratakan tekanan, jadi tidak ada tekanan di satu titik tertentu, sehingga bisa menyebabkan dekubitus. Jadi diratakan tekanannya. Oke, untuk prinsip sederhana, prinsip perawatan luka dekubitus sederhana, ini nanti akan saya share di website, boleh nanti diakses, nanti akan saya share linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download dan bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, saya tambahkan di sini ada tanda-tanda infeksi ya. Luka luka kalau infeksi itu tanda-tandanya apa sih? Ya, ada singkatannya namanya Caldera, ya, Caldera, ya. Tanda klasik infeksi dan inflamasi. Inflamasi itu pembengkakan yang identik dengan infeksi.
C-nya kalor, heat, ada rasa panas di lukanya. O-nya odor, berbau tidak sedap, ya. L-nya loss of function atau delay healing. Jadi ada apa namanya? Pada bagian tubuh yang ada luka itu terjadi gangguan pergerakan fungsi. Ya, misalkan lukanya di lengan, lengannya tidak bisa bergerak atau lama sembuhnya gitu ya. Dolor, pain, ya ada rasa sakit. E-nya erythema, itu redness, kemerahan, ada kemerahan. R, rubor, swelling, bengkak. A-nya abses atau pus, jadi bengkak. Selain bengkak itu ada pus itu nanah, ada terlihat nanah. Nah, kalau misalkan ada ciri-ciri caldera atau caldera ini, nah berarti bisa disimpulkan bahwa lukanya terjadi infeksi, perlu ada penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya pemberian obat. Untuk pemberian obat, kalau di kita, kalau yang outputnya untuk pelatihan ini uji kompetensi, itu ada namanya prinsip 12 benar obat. Ini harus dihafal ya. Benar pasien, berarti cek pasiennya benar atau enggak, benar obat, obatnya benar atau enggak, sesuai dengan diresepkan atau enggak, recheck kembali, benar dosis, recheck kembali juga, walaupun dosis memang kan yang menentukan adalah dokter, tapi kita wajib untuk recheck kembali, sesuai enggak dengan instruksi dokter. Benar waktu, karena kan obat itu ada waktu untuk dia bekerja dari satu obat dari satu waktu pemberian obat dengan pemberian selanjutnya. Jadi tolong patuhi walaupun itu misalkan beda 1 jam nggak apa-apa. Maksudnya kurang 1 jam ini nggak apa-apa kali kasih. Tidak boleh seperti itu. Harus benar waktu. Sesuai dengan kalau 6 jam hitung 6 jam kemudian, 8 jam hitung 8 jam kemudian. Benar cara, karena cara pemberian obat banyak ya, ada dioles, ada yang diminum oral ya, terus ada yang disuntikan parenteral namanya, disuntikan juga jenisnya lain-lain, ada subkuta, ada subkutan, ada intramuskular ya ke otot, ada intravena ke pembuluh darah, ada intrakutan di bawah kulit seperti itu. Benar rute, nah rutenya harus benar nih. Rutenya apakah melalui oral atau ada kan rute juga ada yang melalui pembuluh darah juga menggunakan drip, ada juga ya drip yang dimasukkan ke apa namanya cairan infus seperti itu. Benar dokumentasi ya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, dokumentasi merupakan apa namanya bukti legal ya bahwa kalian sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Benar alasan, ya alasan pemberian obat kenapa, terus benar respon yang diharapkan dari pasien apa. Misalkan kalau dia obat anti nyeri, berarti yang diharapkan apa? Berkurangnya rasa nyeri. Tapi kalau misalkan kita beli obat analgesik, anti nyeri, tapi ternyata responnya kehilangan kesadaran, nah itu berarti tidak benar respon. Benar kadaluarsa, ya kita cek expirednya, benar edukasi. Edukasi ini termasuk efek samping obat kita sampaikan, ya manfaatnya kita sampaikan, seperti itu. Terus benar penolakan. Kenapa penolakannya setelah kita berikan informasi ada efek samping, pasien berhak menolak boleh. Nanti ada hitam di atas putih ya, ada tanda tangan, ada lembarnya biasanya tadi. Jadi nggak usah disembunyikan efek samping, kalaupun ada penolakan tidak apa-apa. Nah, catatan penting periksa interaksi obat dengan kondisi lansia. Jadi ada namanya interaksi obat. Ada satu obat kalau diminum bersamaan itu akan memberikan efek negatif. Tapi biasanya dokter pada saat meresepkan sudah sangat strict atau ketat dengan interaksi obat gitu. Jadi biasanya nanti ada waktu pemberian jam pemberian obat. Nah, itu makanya sejalan dengan 12 benar prinsip obat tadi ya. Interaksi obat dengan makanan juga bisa. Contohnya misalkan, oh kalau tablet zat besi diminum berbarengan dengan teh, maka tablet zat besinya penyerapannya akan terhambat. Nah, itu interaksi obat dengan minuman contohnya. Gitu. Jadi kalau ada himbauan dari dokter, oh nanti diminumnya jangan pakai ini ya, dianjurkan pakai ini. Nah, berarti diikutin. Memang sudah ada
penelitian atau ilmunya seperti itu. Gunakan bahasa sederhana saat edukasi, terutama pada lansia yang sudah demensia. Jadi disimpelkan aja. Catat setiap pemberian obat dengan lengkap dokumentasi tadi. Selanjutnya, pendampingan lansia dengan risiko jatuh. Risiko jatuh pada lansia meningkat akibat perubahan fisik dan lingkungan, karena dia tidak sekuat kita lagi menjaga keseimbangannya, bahkan melangkahnya juga sangat berbeda dengan kita. Lebar melangkah, tinggi melangkahnya sangat berbeda. Lingkungan juga berpengaruh. Bagi kita mungkin kalau kabel berserakan, mungkin kita masih bisa menghindar, tapi kalau untuk lansia itu agak berbeda, bisa tersandung dan sekalinya jatuh lansia itu bisa bahaya ya, karena kan kemampuan otot dan tulangnya sudah berbeda juga dengan kita, sudah terjadi penurunan. Faktor resikonya, yang resiko jatuh ini, kelemahan otot dan gangguan keseimbangan karena penuaan, efek samping obat seperti sedatif, antihipertensi, ya. Jadi ada efek samping obat yang menurunkan kesadaran, terus ada antihipertensi juga. Jadi tolong dilihat lagi efek samping obat itu apa, sehingga bisa teman-teman caregiver bisa memetakan aktivitas apa yang cocok untuk lansia. Lingkungan berbahaya, lantai licin, dan pencahayaan yang buruk. Strategi pendampingannya, lakukan asesmen resiko jatuh secara berkala. Ya, jadi teman-teman harus bisa melihat dari data yang sebelum pertemuan sebelumnya pernah disampaikan, dari subjektif, objektif, assessment, dan planning, ya, dan perencanaan. Kan teman-teman sudah menggali data dari data subjektif dan objektif. Teman-teman melihat lansia ada keluhan apa nih, subjektif. Teman-teman melihat lansia ada keterbatasan apa di gerak, objektif. Teman-teman nilai, oh dia ada keterbatasan di mana geraknya. Pastikan lingkungan aman, pencahayaan cukup, dan lantai kering. Ibaratnya itu lingkungan yang ramah lansia. Gunakan alat bantu jalan seperti tongkat atau walker. Lambat gak apa-apa, memang itu lansia seperti itu, sabar ya. Tapi walaupun menggunakan tongkat dan walker, tetap caregiver itu harus mendampingi lansia ya. Setidaknya tangannya sudah berjaga-jaga di belakang, kalaupun lansia misalkan tidak mau dipegang. Ya, dampingi lansia saat berjalan, ya, edukasi keluarga dan lansia mengenai pencegahan jatuh gitu. Udah selesai. Ya, terima kasih. See you in the next lesson.